WA bro, kembali lagi nih dengan Nyonya MZ. Penasaran kan dengan bahasan kali ini? Yuk kita simak. Dalam perkembangan zaman, teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat hingga perubahannya tidak dapat diamati jika tidak diikuti. Namun untuk dapat mengikuti perubahan zaman tersebut, kita dituntut mempunyai pengertian, logika, dan pemahaman yang semakin kompleks seiring dengan penggunaan dalam bidang teknologi dan informasi. Tidak dipungkiri lagi, peletak pengertian dasar dan analogi analitis terletak di tangan seorang guru, di mana dunia adalah letak nilai-nilai dasar dalam berpikir analitis yang akan digunakan untuk penggunaan teknologi dan informasi sebagai penerapannya. Namun siapakah guru itu dan bagaimana seorang guru itu dilihat menurut orang Indonesia? Mari kita simak selengkapnya. Citra Guru Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Istilah guru. Menurut definisi dari Cina, suhu atau sifu dalam bahasa Mandarin tidak sama dengan guru, dosen, pengajar, atau konsultan biasa. Suhu itu jauh lebih dalam maknanya. Sifu alias suhu berperan sebagai orang tua, penasihat rohani, penanam nilai-nilai etika dan moralitas kepada para murid atau suesing. Dalam kata lain, penggunaan untuk guru di Cina juga dikenal dengan sifu yang berarti orang yang terampil atau master akan suatu hal. Sifu sendiri juga diartikan sebagai pembimbing atau ayah. Dalam bahasa Inggris dipanggil dengan kata dasarnya yaitu teach atau pengajar. Dengan hal ini, guru diberikan embrio dari semua pembelajaran. Hal inilah yang membuat nama guru dalam bahasa Inggris lebih bernilai dan dianggap sebagai dasar pengetahuan. Dalam bahasa Jepang biasanya dipanggil sebagai sensei. Sensei sendiri adalah panggilan untuk orang yang mempunyai posisi penting dalam dunia sosial seperti anggota dewan, pengacara, seniman, kritikus, imam agama, dan guru sekolah. Hingga pada saat Hiroshima dan Nagasaki dibom pada tahun 1945, pertanyaan yang muncul pertama kali dari Kaisar Jepang adalah berapa jumlah buku dan berapa jumlah guru yang tersisa, yang akhirnya mendorong Jepang pada pemulihan besar-besaran dengan waktu yang sangat singkat dan menjadikan Jepang saat ini menjadi negara besar dengan waktu 70 tahun saja. Menurut definisi Wikipedia, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru, sehingga makna guru sendiri lebih mengerucut pada pekerjaan, tidak mengarah pada nilai dasar dan mendalam. Dari sini jelas terlihat bahwa kata guru dalam bahasa Indonesia hanya sebatas nama bidang pekerjaan saja, tidak memiliki makna yang mendalam menyangkut nilai dasar, moral, dan etika yang ikut dalam makna kata di dalamnya. Dengan istilah ini, maka makna guru layaknya seperti buruh dan pekerja yang memiliki pendidikan akademis dalam bidang tertentu. Bukan hanya sekedar istilah, dengan nama ini, sewaktu HAM anak mulai didengungkan, malah terjadi kekurang ajaran siswa terhadap para guru. Orang tua pun menjadi sewenang-wenang terhadap sosok guru. Bahkan di beberapa kasus, guru pun dikasuskan dan dianggap melanggar HAM. Parahnya seakan hal itu dibiarkan saja oleh pemerintah tanpa sebuah kepastian hukum. Di sini guru seakan menjadi pahlawan bagi pemerintah dengan atas nama netralitas. Urutan kedua. Pahlawan tanpa tanda jasa. Guru menjadi seorang sosok bak pahlawan di Indonesia yang tanpa sebuah penghargaan pantas. Hal ini dilabelkan pada sosok guru di Indonesia dan diamini oleh hampir seluruh rakyatnya. Padahal peran guru dalam perkembangan anak sangat penting, di mana dengan adanya guru mampu membuat siswa mau untuk mempelajari suatu hal karena nilai dari materi ajar tersebut dapat disampaikan. Namun tuntutan teknis yang tinggi tersebut diperberat dengan tuntutan teoritis yang memberatkan saat proses belajar mengajar, di mana guru dituntut laporan-laporan materi ajar seperti penelitian tindakan kelas tiap jam ajarnya.
Dengungan pertama di mana guru 2 kali gaji dengan sertifikasi membuat orang merasa bangga menjadi guru. Namun dengan bertambahnya tahun mulailah 2 kali gaji, misal remunerasi PNS, gaji polisi dan gaji dinas perpajakan yang tanpa perlu berlelah-lelah membuat laporan panjang seperti sertifikasi guru. Kembali lagi di sini guru dianggap sebagai pahlawan bagi para PNS. Sedangkan guru yang akan disertifikasi sendiri membutuhkan kuota yang membuat batasan umur dan tahun angkatan kerja untuk dapat menerima sertifikasi guru. Belum lagi gaji guru honorer yang memilukan jika Anda pernah mengikuti perkembangannya. Berbeda dengan gaji pegawai kontrak di lembaga pemerintahan yang lain. Hal ini dapat menimbulkan potensi yang buruk dalam dunia pendidikan. Pengaruhnya adalah nilai-nilai yang terbentuk dalam dunia pendidikan yang dikorbankan secara terus-menerus ini masuk ke dalam pribadi anak dan anak tumbuh dengan pembiasaan-pembiasaan yang kurang tepat. Urutan ketiga. Ku, abojoku melu mumet, mumet ora bisa liwet, aja perintah kon mangan suket. Presidenku, honorku 1.000, nggo tuku lombok terasi, orang ngimpi tuku mercy, nyong lagi bakti. Umar Bakri. Sejak zaman Orde Baru, sosok gambaran guru yang sangat buruk begitu melekat di dalamnya, seperti yang digambarkan dalam lagu Umar Bakri. Hal inilah yang muncul dalam benak seseorang mengenai seorang guru di Indonesia. Sosok yang sederhana, baik dan berbakti yang justru malah makan hati. Ini seakan melekat pada diri seorang guru, di mana guru tidak mungkin akan menikmati sebuah kenikmatan dan kesejahteraan hidup, dan hidup di bawah tindasan orang, bahkan muridnya sendiri. Nah, begitu mengejutkan ya gambaran guru di Indonesia, berbeda dengan pandangan mengenai guru di luar sana. Di Cina gaji guru 20 juta per bulan, Jepang gaji guru 53 juta per bulan, di Amerika 48 juta per bulan, di Malaysia gaji guru mencapai 22 juta. Semua itu belum termasuk tunjangan hidup, transportasi, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan gaji guru di Indonesia ya? Dapat dilihat bahwa dengan kesejahteraan guru akan membawa kemajuan suatu negara. Sedangkan guru di Indonesia mungkin saat mengajar kita tidak mengerti beban yang sedang ditanggungnya. Selain tekanan dari laporan-laporan kedinasan, dengan tekanan tersebut memungkinkan dan konsep garis keras akan muncul tanpa disadari. Bakti kini ya pengen layak gaji, inyong lagi bakti puyang setengah mati, langkah sing ngerteni mung gawe perih hati. Nah, itulah pemahaman mengenai nilai seorang guru. Perubahan yang mendasar mengenai penghormatan seorang guru merupakan tonggak yang besar terhadap bangsa yang besar. Untuk merubah citra guru memang tidak mudah, namun pemerintah dapat memacunya dengan regulasi dan penghargaan yang sebanding. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua.